Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga masih dalam keadaan sehat dan berbahagia, karena itu adalah kunci utama untuk dapat belajar secara virtual. Pada kesempatan kali ini, materi fikih yang akan saya sampaikan itu bertemakan tentang riba, bank, dan asuransi. Yang namanya riba, saya tidak perlu menjelaskan secara gamblang atau secara lengkap seperti halnya anak MTS atau anak SD. Kalian pasti tahu kalau yang namanya riba itu pasti merugikan salah satu pihak. Dan riba adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Jangan terlalu banyak bertanya dalil. Kalian pasti sudah paham dan sudah hafal dalil tersebut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Zaman dahulu ada orang yang menyamakan antara riba dan jual beli, sehingga diberi wanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya riba itu haram, sedangkan jual beli itu halal. Kenapa bisa demikian? Karena dalam unsur jual beli itu mengedepankan unsur saling menguntungkan. Kalau riba pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, gitu nggih. Kenapa demikian? Dalam jual beli sampai ada yang namanya istilah khiyar, memilih. Itu fungsinya apa? Supaya orang yang membeli dapat leluasa, legowo dengan apa yang dibelinya, gitu nggih. Kalau riba berbeda. Riba itu penambahan uang atau penggandaan uang secara instan, nggih. Contoh, si Doni meminjam uang si Dono 10.000. Ketika si Doni mau mengembalikan uang 10.000 tersebut sama si Dono, ya ditambah dong jadi 15.000. Wong kamu udah tak pinjemin kok nggak tahu terima kasih. Nah, ini penambahan uang 5.000 yang mulanya 10.000 tadi itu adalah riba. Ngoten nggih. Lanjut mengenai bank. Bank adalah sebuah badan atau lembaga yang mengurusi perihal keuangan, yaitu perihal simpan pinjam. Nak sing nyimpan berarti nabungke duwike, menabungkan uangnya. Nak sing minjam berarti meminjam modal dari bank, sehingga orang yang meminjam tadi akan melakukan sebuah wirausaha atau usaha tertentu untuk kepentingan hidupnya, sehingga taraf hidupnya nanti bisa naik, bisa sukses akan usaha yang digeluti. Nah, kayak gitu. Prakteknya bank itu seperti itu. Kalau kamu tidak menyimpan, ya kamu minjam. Ngoten nggih. Sekarang yang jadi persoalan di kalangan umum itu adalah mengenai bunga bank. Bunga bank sendiri kalau kalian hanya mementingkan dan menginginkan bunganya, maka bunga bank yang kamu dapatkan itu nanti akan berstatus seperti halnya riba. Kayak gitu. Cuman manakala kamu menyimpankan uang ke bank, tidak serta-merta mengharapkan bunganya, karena banyak berbagai keuntungan yang didapat dari bank. Keuntungan di sini berupa satu, safety uang, artinya uang kamu aman berada di bank. Berapapun nominalnya, bank akan siap memberikan jika kamu membutuhkan. Dua, efisien, tidak memakan tempat. Artinya kamu tidak harus menyediakan tempat berlebih untuk uang kamu.
Misalkan kamu punya uang 100 juta, kamu simpankan ke bank, yang kamu bawa pulang hanya sebuah buku dan sebuah kartu. Loh, menyimpan buku dan kartu jauh lebih simpel daripada menyimpan uang 100 juta. Kenapa? Kalau menyimpan 100 juta kok tidak hati-hati bisa hilang. Menyimpan 100 juta di dalam lemari, lama-kelamaan kalau enggak waspada, tidak setiti, bisa dimakan rayap. Nah, ini dimakan rayap. Kalau yang kita masih mengenal tahayul-tahayul, itu yang di lemari bisa saja dicuri tuyul. Nah, ini bahaya. Nah, kalau mau kita bawa kemana-mana, mosok yo kita berangkat bekerja, berangkat sekolah harus nenteng-nenteng uang 100 juta. Kalau nanti di tengah jalan dibegal bagaimana? Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita simpan uang tersebut di dalam bank, maka kita tidak perlu repot-repot memikirkan keamanan dari uang yang kita miliki. Terus lagi memudahkan proses transaksi. Zaman sekarang semuanya serba instan. Bahkan kita mau membeli barang pun dengan tiduran di rumah itu bisa, asalkan kita punya saldo di bank. Caranya bagaimana? Aktifkan mobile banking kalian. Terus nanti kalau membutuhkan apa-apa tinggal klik transfer, beres. Gitu. Kalau misalkan bepergian kemana-mana, kita cukup membawa kartu ATM. Kartu ATM menginginkan uang cash, kita tinggal ngambil di mesin ATM. Sekarang banyak mesin ATM. Bahkan di pelosok-pelosok desa pun ada. Begitu. Nah, kalau kita menyimpan uang di bank dengan niatan hal yang saya ucapkan tadi, maka kita tidak perlu memperdulikan bunganya, maka kita akan aman-aman saja, terbebas dari yang namanya riba. Nah, gitu. Kalau serta-merta kita menyimpankan uang supaya uang kita bertambah banyak saat berada di bank karena kita mengincar bunganya, nah, maka ini siap-siap yang kamu dapatkan hanyalah riba. Oh, jadi satu hal yang sama dilakukan dengan cara yang berbeda, hasilnya berbeda. Yang satu dapatnya riba, yang satu dapatnya tidak riba. Semuanya kembali kepada niatan diri kita. Nah, paling aman-amannya ya kita simpankan uang kita di bank yang berlabel syariah. Padahal ya, kalau di syariah dan konvensional itu sebenarnya sama prakteknya. Fungsinya bank yaitu simpan dan pinjam. Cuman bedanya kalau di syariah itu dijelaskan bagi hasil itu didapat, bunga bank itu didapat dari bagi hasil. Bank kan punya keuntungan. Keuntungannya dari apa? Memberikan modal. Orang yang meminjam tadi akan melebihi bayarannya karena merasa sudah diuntungkan, gitu nggih. Nah, itu ada proses perjanjiannya, gitu. Jadi bunga yang didapatkan di penambahan uang yang kita simpankan tadi itu berasal dari bagi hasil. Di syariah itu dijelaskan akadnya seperti itu. Kalau yang di konvensional, yang bank biasa-biasa itu tadi tidak dijelaskan seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sama. Kalau kita sudah mengetahui itu hal tersebut, maka niatan kita ya sama seperti kita menabung di bank syariah. Tidak masalah. Tidak masalah. Terus lagi, bab selanjutnya mengenai asuransi. Kalau bank tadi membahas mengenai simpan pinjamnya uang, kalau asuransi itu adalah kerjasama untuk menanggung sesuatu hal yang kita asuransikan, yang kita jaminkan, ya. Atau lembaga asuransi itu kerjasama antara saya atau kita dengan sebuah badan atau lembaga, yang mana badan atau lembaga tersebut akan menjamin sesuatu yang kita jaminkan. Contoh, asuransi
kesehatan. Asuransi kesehatan. Semua warga Indonesia pasti rata-rata memiliki yang namanya kartu BPJS. Kalau dia dari golongan yang tidak mampu, maka BPJS-nya adalah BPJS yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau golongan orang-orang yang mampu, rata-rata BPJS-nya mandiri, bayar sendiri. Setiap bulan mereka harus membayarkan biaya BPJS sekitar 50.000 atau 100.000, katakanlah seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya manakala orang yang bayar di BPJS tadi, dia pas ketemuan sakit, dia ke rumah sakit, maka biaya rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Kayak gitu. Lah kalau kita nggak sakit berarti kita rugi dong? Tidak, karena iuran yang kita gunakan tadi, siapa tahu digunakan atau disubsidikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada orang yang sakit di sana, biayanya dari mana? Biayanya diambilkan dari iuran-iuran kita semuanya. Ya, jadi kalau niatan kita mengikuti asuransi seperti itu untuk tolong menolong, artinya kalau kita yang tidak ditolong, yang pasti ada saudara kita selain saudara kerabat dekat kita, sesama orang Islam yang lebih membutuhkan, mereka menggunakan hasil iuran kita, iya tidak masalah. Kalau prinsipnya seperti itu. Asuransi yang lainnya bagaimana Pak? Apakah ada? Ada. Asuransi mobil misalkan. Asuransi mobil, ini mobil rata-rata kalau yang dirental itu diasuransikan. Kenapa demikian? Kalau misalkan mobil tersebut hilang, kecelakaan, rusak parah atau bagaimana, nanti diklaimkan ke asuransi, biaya seluruhnya ditanggung oleh asuransi dan mobil kita kembali utuh. Nah, itu enaknya. Lagi ndak enaknya apa ya? Ya ndak enaknya adalah ya kita harus iuran setiap bulannya, iuran, bayar, nabung ke perusahaan asuransi itu. Tapi kalau niatan kita melakukan asuransi untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Tolong menolong dengan alasan untuk kebaikan dan takwa kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, maka tidak masalah kamu melakukan asuransi. Demikian penjelasan pada materi fikih kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dilontarkan langsung pada grup yang sudah disediakan. Kalau misalkan malu untuk bertanya di grup, silakan japri, tapi japrinya jangan di WA, di Telegram. Karena untuk materi fikih saya khususkan semuanya anak-anak atau teman-teman kita yang belajar fikih dengan saya lewatkan jalur Telegram. Itu untuk memudahkan proses pembelajaran. Kalau di WA semua, segala sesuatu sudah di WA, koordinasi juga di WA, nanti khawatirnya saya ketumpuk dengan pesan-pesan yang lain, sehingga pesan dari kalian itu belum sempat saya baca, sudah hilang, sudah ke bawah. Jadi tolong di Telegram. Untuk tugas bagi yang belum mengumpulkan tugas LKS, mengerjakan LKS itu, silakan segera mungkin untuk mengumpulkannya. Pada pertemuan materi ini saya tidak memberikan tugas, mungkin saja nanti, siapa tahu. Untuk jaga-jaga, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKS kalian. Nah, ini hanya untuk jaga-jaga sebagai media pembelajaran mandiri kalian, sehingga nanti ketika ada kesukaran, kesulitan, problematika terkait dengan materi fikih yang saya ajarkan, silakan langsung koordinasi untuk menghubungi saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat melanjutkan belajar mandiri dari rumah.